Yang terhormat penguji UKIP PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Rana Deska, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 batch 2, Universitas Negeri Raden Patah, Palembang. NIM 2202114485. Saya mengajar di Manisan Cendekia, Bangka Tengah. Hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mungkin di kelas 10 dengan materi penyelenggaraan jenazah. Mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Dan saya mohon maaf apabila selama dalam proses praktik pembelajaran saya tidak begitu aktif karena untuk saat ini kondisi kaki saya belum bisa untuk berdiri terlalu lama pasca kecelakaan kendaraan sepeda motor. Demikian agar Bapak atau Ibu dapat memakluminya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kurnain, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Dinsar, ikut lomba ya? Dan kita doakan semoga Mama Benta diberi kelancaran dan kemudian hingga sukses dan tercapainya ya. Amin. Terus Nabila Ramadhani, Naya, sakit juga banyak sakit ya? Dan saat ini kita harus jaga pola makan, jaga kebersihan kesehatan ya, biar tidak tertular penyakit ya. Memang
pembelajaran kita pada tatap muka minggu yang lalu. Terus di sini kita memasuki pada bagian materi penyelenggaraan jenazah di sini ya. Pada penyelenggaraan jenazah ini diharapkan kita semua dapat melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap orang yang meninggal dunia. Terus dapat diharapkan kepada semua peserta didik atau anak-anak ya, kalian semua dapat menguraikan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan benar, bukan masalah-masalah ya, bukan tidak peraturan. Terus saat itu tujuannya itu dapat kalian dapat mensimulasikan ya, bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Dan yang terakhir tujuannya agar kalian juga dapat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah ini. Siapa tahu nanti ya di kemudian hari di rumah kalian, di lingkungan masyarakat kalian diminta bantuan untuk melakukan penyelenggaraan jenazah. Jadi kalian bisa melakukan dengan baik dan benar, yang sesuai dengan syariat agama Islam. Oke? Nah, untuk pada materi penyelenggaraan jenazah ini setelah tujuan saya sampaikan, di sini kita akan menjalani tahapan dalam pembelajaran ini. Pertama, kita akan membentuk kelompok ya. Kita menggunakan metode jigsaw. Untuk kelompok itu ada kelompok ahli dan kelompok pakar. Di sini nanti kalian akan dibagikan dalam 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Di situ kalian silakan berdiskusi ya, berdiskusi mengenai pembelajaran kita ya, akan dibagikan tugasnya nanti. Setelah diskusi nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikannya ke kelas ya. Setelah dipresentasi semuanya, baru kemudian terakhir kita akan pengambilan nilai ya, itu dengan mengadakan soal-soal evaluasi yang masih berkaitan tentang materi penyelenggaraan jenazah. Ya paham semuanya? Sudah. Jadi tahapan belajar kita hari ini kita akan membentuk kelompok ya. Silakan dibentuk kelompoknya jadi 4 bagian kelompok. Silakan. Baiklah anak-anak semua, sebelum kalian mengadakan diskusi kelompok, kalian banyak perhatikan dulu di sini di depan kalian hal yang nanti yang di situ ada tata cara penyelenggaraan. Ada berapa macam yang kami kita lakukan sebagai umat Islam tanpa meninggal dunia? Pertama, memandikan. Kedua, mandi. Ketiga, dan keempat, menguburkan. Ya, jadi 4 kewajiban kita sebagai umat Muslim terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Dan apa hukumnya? Percaya. Makanya apabila di satu tempat ada yang sudah bisa memahami dan melaksanakan tugas ini, maka bergugurlah kewajiban yang lainnya. Jadi dengan fardu ain. Ya, kalau fardu ain tidak bisa diwakili, ya harus diketahui sejak individu. Ini ya. Jadi setelah kalian mengamati di sini bagaimana cara memandikannya, ya, dan mengafani juga menjalankan, serta yang terakhir menguburkannya. Nah, di sini terus ada minta silakan kalian berdiskusi setiap kelompok kalian. Untuk yang pertama kelompok 1 ya, terus ada tugas di bagian memandikan ya. Yang kelompok 2 tugasnya di bagian mengafani. Yang kelompok 3 bagiannya menyolatkan. Dan terakhir menguburkan ya. Silakan dicatat referensinya, sudah diskusikan dan perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikannya di depan ke ya. Semuanya paham? Paham. Silakan mulai diskusinya. Dan tidak lebih 30 kilo atau sekitar 100
Rekan-rekan semua, sudah selesai diskusinya? Sudah siap kelompoknya untuk presentasi ke depan? Iya. Oke, sudah siap. Maka kita akan mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan presentasi tugas yang sudah diberikan. Silakan, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya kini akan menjelaskan materi tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Sebelum mayat dibawa ke tempat memandikan terlebih dahulu, disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur dengan sedikit campur barus, handuk, dan lain sebagainya. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan adalah orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri, atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris atau asobah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain-lain. Dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Nabila izin bertanya. Jadi, pertanyaan itu, siapakah yang berhak memandikan jenazah perempuan? Baiklah, setelah yang saya jelaskan tadi, yang berhak memandikan mayat perempuan adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Bisa dipahami? Bisa. Sudah? Baiklah, cukup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih we, kasih lo, kasih we, wow. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang memandikan jenazahnya. Dan sekarang silakan untuk kelompok 2 yaitu tentang mengkafani. Silakan untuk perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Nafisa, saya perwakilan dari kelompok 2. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang mengkafani mayat. Baiklah, langsung saja. Mengkafani mayat. Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan 2 rangsing yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh untuk mayat laki-laki, atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung serta 2 kain lebar untuk mayat perempuan. Dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembar kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Sebelumnya, masing-masing kain kafan tersebut telah diberi wangian. Selain itu juga siapkan kapas yang telah diberi wangian secukupnya. Selanjutnya, pertama-tama letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian baju kurung, lalu surban untuk mayat laki-laki ataupun sarung, lalu baju kurung dan kerudung untuk mayat perempuan. Yang kedua,
berlaku bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan hanya bagian wajah saja yang dibiarkan terbuka. Mungkin ini saja dari saya. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, pada saudara Minta dipersilakan. Baik, kepada daerah bertanya, kita mengkapan ini berapa lembar kain kapan untuk main laki-laki? Baiklah, untuk jawabannya adalah 3 lembar kain lebar yang bisa digunakan untuk menutupi seluruh tubuh laki-laki. Mungkin itu saja, apa kurang? Ada yang kurang? Baik, mengerti. Baiklah, untuk yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin cukup jelas dari saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang penanganan jenazah. Dilanjutkan kelompok 3. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya berdiri sini akan menghasilkan paparan materi hasil diskusi kelompok kami yang mana tentang mensolati jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah. Jenazah telah diselesaikan, dibersihkan dari suci dari hadis, najis, baik tubuh, kapan ataupun tempatnya. Kedua, orang yang sholat telah memenuhi syarat sholat. Ketiga, posisi imam berada di belakang jenazah. Keempat, jarak antara mayit dan imam tidak melebihi 300 zio, kurang lebih 140 meter jika dilaksanakan di luar masjid. Kelima, tidak ada penghalang di antara keduanya. Keenam, imam hadir, yaitu berada di belakang jenazah. Rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbir 4 kali dengan hitung takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, membaca sholawat pada Nabi setelah takbir kedua. Keenam, mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Ketujuh, membaca salam pertama. Perbedaan rukun sholat jenazah antara jenazah perempuan dan laki-laki itu perbedaannya pada niat. Sedang perbedaannya pada niat dan doanya saja. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada saudara Dina. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya, di mana posisi imam saat mensolati jenazah perempuan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi posisi imam saat jenazah perempuan itu di bagian perutnya, yang mana kalau laki-laki di bagian kepala, sedangkan perempuan itu agak turun ke bawah, yang mana di bagian perut. Sekian. Apakah ada yang lagi ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah dengan baik mempresentasikan tentang penanganan jenazah. Dan terakhir kelompok 4 untuk presentasinya silakan perwakilan kelompok 3 untuk maju ke depan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya di sini akan menjelaskan tentang proses pemakaman jenazah yang telah kami diskusikan dari kelompok kami tadi. Oke, untuk pemakaman jenazah yang pertama kita masuk ke persiapan. Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, yang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan makanan seperti papan, batu nisan, dan lain-lain. Ukuran yang kubur adalah dengan panjang sepanjang jenazah ditambah 3,5 meter, dengan lebar plus 1 meter, dan dengan kedalaman setinggi postur tubuh manusia ditambahkan 1 hasta
Masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu proses makam jenazah. Setelah jenazah sampai tempat pemakaman, keranda diletakkan antara posisi kain mayat untuk Indonesia pada arah selatan Bogor. Untuk yang kedua, kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda dan bagian kepalanya, lalu diangkat dari posisi yang miring dan kepala menghadap kiblat. 3. Kemudian diserahkan pada orang yang ada dalam kubur yang sudah siap untuk menguburkannya. Hal ini bisa dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama, petugas menyentuh bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga pada bagian kaki. Masuk ke poin selanjutnya, kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut, yaitu dasar makam dengan posisi menghadap miring ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Lagi-lagi, terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas agar bagian jenazah terbuka, kemudian pipi jenazah ditempelkan pada tanah. Setelah itu, salah satu di antara pengiring membaca azan dan iqamah di dalam kubur. Kemudian di atas mayat ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata atau tanah. Khusus untuk yang landak, lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan tanah dan bata. Kemudian yang kubur ditimbun dengan tanah sampai kira-kira segini 1 jengkal dari permukaan tanah. Dan disunatkan lagi membeli atau memasang lukisan. Poin yang selanjutnya juga disunatkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta mencikan air di atas makam. Dan yang terakhir adalah salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah mentauqin mayat bagi orang yang mentauqin duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayat, dan bagi pentakziahnya sebaiknya berdiri. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Apakah ada yang bertanya tentang materi bawaan jenazah ini? Baiklah, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya sebelumnya. Jadi saya berizin bertanya, mengapa saat mayat dikuburkan tali pocong harus dilepas? Baiklah, ini menjawab pertanyaan dari saudara tadi, yaitu kenapa tali pocong dilepaskan saat proses makam jenazah, yaitu bertujuan agar tak muka dari jenazah tersebut menempel dengan tanah, yaitu supaya kita ketahui kita dibuat tanah yaitu menempel tanah. Yang mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yaitu kelompok terakhir pada diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah semua sudah mengomentasikan tentang penyelamatan jenazah ya. Bagaimana, sudah paham semuanya? Nah, selanjutnya untuk untuk penilaian, selain penilaian dari diskusi tadi, saudara sudah menilai keaktifan kamu ya, bagaimana kamu dalam kelompok. Nah, di sini juga kita akan mengambil nilai secara individu, yaitu mengerjakan soal evaluasi yang masih ada berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Di sini saya akan bagikan kertas untuk melakukan menjawab soal ya, dan bisa kalian lihat di depan sini ada soal. Dan silakan kerjakan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk mengambil dan membagikan kertas ini kepada teman kamu. Silakan ketua kelas adik untuk mengambil kertas bagikan ke setiap orang dan kerjakan soal yang sudah saya siapkan di depan. Ya, silakan dibagikan dan langsung kerjakan. Sudah dapat gambaran kertasnya? Kalau sudah, silakan lihat di depan sana. Sudah saya siapkan untuk soal evaluasinya agar pemahaman kalian lebih baik ya. Ya, silakan kerjakan masing-masing. Setelah itu yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan. Silakan
memiliki 4 kewajiban sebagai muslim yang masih hidup kepada muslim yang telah meninggal. Nah, kewajiban itu adalah memandikan jenazah, kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat itu menguburkan jenazah. Dan semua kewajiban itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan hikmah yang dapat diambil dari pelajaran kita pada hari ini, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, karena pada dasarnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Terima kasih, saya Rio. Assalamualaikum.